Ini yang sering jadi pertanyaan atau sering jadi masalah. Ya. Mulainya dari mana? Ya dari sini. Ini saya ambil dari literatur juga ya bahwa cobalah gitu ya dengan sesuatu yang sudah Anda kenal sebelumnya. Ya, jadi bukan dari nol sama sekali tidak. Makanya di awal kuliah juga pernah saya sampaikan bahwa S2 ini adalah sekolah yang isinya pendalaman, bukan sesuatu yang mulai dari nol. Nah, demikian juga dalam hal penulisan tesisnya. Anda coba cari sesuatu dari subjek yang paling Anda kenal gitu. Dan juga Anda sukai tentu saja. Ya. Misalkan ya, TA S1-nya tentang apa? Ya. Fokusnya di bagian apa? Ya, itu coba aja dimulai dari situ. Karena mungkin dengan begitu Anda sudah relatively familiar ya. Secara psikologis, kalau ada sesuatu yang sudah Anda kenal, itu Anda nggak takut lagi. Ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa topik itu kurang lebih ya isinya seperti yang sudah Anda kenal. Nah, kemudian Anda pilih ya, kira-kira ya ini baru pilihan pilihan awal ya. Jadi kira-kira Anda ingin mendalami atau memilih topik apa. Nah, setelah Anda pilih, maka Anda bisa melakukan pencarian lagi ya, pencarian lagi yang di sebelah kanan ini ya, mencari kira-kira apa yang bisa bidang yang lebih luas dari yang sudah Anda pilih sebagai topik itu apa. Jadi gambaran lebih luasnya apa. Harus ngelihat kiri kanan gitu ya, kira-kira begitu. Kalau sudah pilih satu topik ya, kita lihat sekitar topik itu apa saja yang ada di sana gitu. Salah satu caranya adalah membaca review papers ya atau survei papers. Jadi itu review papers atau survei papers itu adalah paper yang isinya tidak didasarkan atas eksperimen, data baru yang diakuisisi dan seterusnya, tidak seperti paper biasa. Misalkan ada paper dari Pak Hochstein ya yang dulu banyak bekerja dengan teman-teman di Indonesia itu salah satunya yang saya pernah baca itu adalah sejarah eksplorasi geotermal di Indonesia tahun 1970 sampai tahun 2000. Ya, ada itu paper tentang itu. Itu kan some, to some extent adalah review paper meskipun judulnya sejarah. Ya, kira-kira lapangan di Indonesia yang sudah dikembangkan mulai dari tahun 70-an sampai sekarang ini apa saja, karakteristiknya apa itu ada. Ya, ada juga kemungkinan nanti ada paper yang Anda cari ya yang berkaitan dengan satu metode tertentu gitu. Ya. Misalkan kalau di geokimia itu yang sepintas yang saya tahu misalkan perkembangan mengenai gradien apa sorry apa namanya geotermometer ya geotermometer itu banyak metodenya banyak ini sejarahnya bagaimana sudah diaplikasikan di mana saja ada misalkan critical review of apa jadi yang menulis paper ini biasanya mengumpulkan paper-paper dari satu periode tertentu biasanya cukup panjang terus kemudian dia buat resumenya ya diresumekan. Jadi Anda sudah punya keleluasaan dalam arti Anda dibantulah oleh orang yang membuat review paper ini. Meskipun tetap nantinya Anda harus meresumekan lagi gitu paper. Tapi bukan berarti terus kemudian paper-paper lain tidak Anda baca. Ya, paper lain otomatis biasanya akan spesifik ada masalah di tackle atau diselesaikan dengan cara tertentu gitu ya topik tertentu. Tapi kalau review paper ini merupakan resume dari berbagai macam perkembangan yang sampai saat ini biasanya begitu. Nah, dari situ baru Anda refine ya. Research topik yang tadinya sudah ini oh mungkin tidak cukup hanya sekedar topik A mungkin A plus
ya, sesuatu A++ begitu ya. Karena sudah membaca duluan gitu. Ya, jadi penentuan topik harus dibersamai dengan studi literatur. Meskipun kalau dilihat dari sini kan seolah-olah studi literatur itu kedua setelah mengidentifikasi problematika gitu. Mencari topik, mengidentifikasi permasalahan itu mau tidak mau yang di kepala Anda harus sudah ada sesuatu dulu yang namanya literatur review. Jadi literatur review itu tidak harus di sini posisinya kedua, tapi maksudnya adalah ada sesuatu yang sudah jadi bahan untuk menentukan problematika ataupun topik itu ya. Nah, membaca review paper ini itu detailnya adalah seperti ini. Gunanya adalah untuk memposisikan topik Anda itu kira-kira di mana. Ya, jangan sampai ini topik Anda itu topik yang sudah matang, dalam artinya sudah banyak dibahas orang, sudah banyak diselesaikan problematika yang sama dan seterusnya. Itu sebagai wawasan boleh, tapi kemudian jangan sampai Anda melakukan yang kurang lebih sama. Ya. Terus kemudian hasil bacaan Anda itu Anda bisa menilai gitu ya persoalan-persoalan dan juga cara penyelesaiannya. Ya. Nah, kalau ada kekurangan dalam penyelesaian masalah, ya berarti Anda punya peluang untuk memperbaiki. Ya. Jadi Anda punya peluang untuk mencari topik yang bermaksud improvement gitu ya. Ya, jadi secara garis besar itu mulainya dari sana. Kalau enggak Anda enggak akan mulai-mulai. Harus mulai ya, enggak perlu biaya besar. Yang penting kemauan harus ya. Dan juga waktu tentu saja. Enggak bisa kalau kemudian Anda tunggu gitu ya. Ya, jadi harus segera dicari topiknya ya. Nah, selain mencari topik juga perlu juga mencari permasalahan penelitian itu apa. Jadi tidak hanya sekedar topik, tidak hanya sekedar judul, tapi kira-kira agak lebih lebih detail atau agak lebih definitif gitu ya, lebih jelas itu problemnya apa. Nah, itu selain dari studi literatur harus dari ini ya, pengamatan. Pengamatan itu artinya mungkin Anda di kantor sehari-hari gitu ya, ada apa begitu ya. Jadi harus ngelihat sekelilingnya itu apa ya. Harus tahu perkembangan sekitar, apalagi yang terjadi di kantor Anda yang memang sudah dalam kondisi bekerja dalam bidang thermal. Terus yang kedua tentu saja literatur review tadi sudah saya sampaikan. Ya. Dan problematika mahasiswa zaman sekarang ya, kalau saya bilang anak-anak kan nggak pas gitu ya untuk mahasiswa S2. Tapi kan anak muda zaman sekarang itu adalah ketekunan membaca itu agak sulit ya, agak sulit. 5 menit sudah ngantuk gitu ya. Bahkan ada meme gitu ya, kalau pengen cepet tidur begitu ya, baca aja buku nanti sebentar lagi itu langsung ketiduran ngantuk gitu ya. Nah, jadi literatur review itu penting untuk menginisiasi mencari permasalahan. Yang berikutnya tentu saja professional conference ya. Sayangnya di Indonesia professional conference itu agak mana ya? Ya, agak seperti formalitas gitu ya, orang presentasi kadang-kadang juga tidak terlalu ini ya. Kalau di himpunan ahli geologi atau himpunan ahli geofisika yang nanti ke depan di Pangkal Pinang itu ajang reuni begitu ya, lebih ke arah ilmiahnya mungkin agak kurang gitu ya kalau di Indonesia. Tapi paling tidak kalau ketemu orang dalam bidang profesi yang sejenis gitu ya, paling tidak ada exchange gitu ya, di sana ada permasalahan apa, di sini ada permasalahan apa, itu bisa ada input ya, ada informasi. Nah, yang berikutnya adalah expert ya. Jadi ini ilustrasinya gambar-gambar orang senior-senior mungkin tidak
Ini saya ambil aja dari internet. Tapi intinya adalah di luar sana ya, di sekitar Anda itu banyak orang-orang yang punya pengalaman 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya, dalam bidang profesi mereka masing-masing. Bagaimanapun rentang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apalagi 40 tahun begitu kan cukup rentang yang cukup lama begitu ya, sudah nyoba macam-macam. Dan juga mereka tentu saja kalau mereka rajin membaca, tentu mereka sudah punya input yang cukup banyak juga. Ya, Anda tinggal memanfaatkan aja gitu. Ini kira-kira apa yang ilmu bisa didapat dari expert yang punya pengalaman bertahun-tahun seperti itu. Ya, jadi jangan dihindari. Tapi itu tadi intinya, expert itu adalah orang yang bisa Anda manfaatkan dalam tanda kutip untuk dicari ilmunya. Ya mungkin dimulai dengan ngobrol biasa dulu gitu ya. Kenalan gitu ya. Kalau physically jauh, jarak fisiknya jauh, email gitu ya. Kan komunikasi sekarang relatif sudah lebih mudah. Zaman dulu saya pakai pakai surat kan. Seminggu baru sampai ke luar negeri gitu ya. Seminggu 10 hari itu baru nyampe. Belum lagi dia butuh waktu untuk menjawabnya, nanti 10 hari kemudian baru dijawab. Ya sekarang email sudah lebih lebih memadai. Dan masih banyak lagi yang lain, sumber-sumber informasi, sumber ide, termasuk dari teman-teman Anda. Ya. Kalau Anda di kampus, ya biasanya itu ada kakak kelas, meskipun hanya beda 1 tahun nih. Ya. Di tempat kami di kampus itu biasanya tempat berkumpul dua generasi ya yang sudah masuk setahun yang lalu, sementara yang baru masuk tahun sekarang. Gitu. Mereka tahun kedua, Anda tahun pertama. Nah, itu exchange information itu penting ya. Yang sudah tahun kedua sudah mengalami apa begitu. Ya. Sudah ketemu siapa, sudah dapat pembimbing siapa. Sehingga itu bisa dijadikan ini apa semacam sumber informasi. Belum lagi ini karena apa penyerapan tenaga kerja lulusan dari tempat kami itu juga masih agak seret. Ada juga beberapa alumni sudah lulus tapi masih berkentayangan di kampus ya mengerjakan proyek-proyek dosennya gitu ya di kampus pakai komputer kampus dan sebagainya masih itu juga sama bisa dijadikan sumber informasi ya mereka sudah ini saya bantuin ibu A gitu ya atau bapak B begitu ya ngerjain proyek ini proyek itu kan gitu siapa tahu datanya masih nanti bisa digunakan untuk tesis Anda kan bisa aja seperti itu. Jadi sekali lagi sumber informasi itu bisa dari mana saja yang tradisional, yang klasik sampai yang sudah pakai apa namanya saluran-saluran informasi yang terkini gitu ya. Jadi ini quotes yang sering saya sampaikan ke mahasiswa ya. Jadi mentors itu tidak harus dosen ya, tidak harus intinya adalah expert ya. Banyak di luar sana orang-orang yang punya pengalaman bertahun-tahun yang tahu tentang apa yang Anda kerjakan sekarang. Jadi pendahulu Anda begitu ya. Yang tahu tentang apa yang Anda kerjakan dan bisa membuat Anda lebih baik dalam hal apa yang Anda kerjakan sekarang. Ya. Karena bagaimanapun profesi itu kan relatif ya ada garisnya ya, tidak tidak random gitu ya. Oh, dulu ngerjain A, sekarang ngerjain B, besok ngerjain C, tidak seperti itu. Ada benang merahnya antara tiap tahun berlalu begitu ya 10 tahun, 20 tahun. Apalagi kalau kemudian orangnya apa namanya? Konsisten begitu ya. Misalkan dia bekerja sebagai eksplorasionis gitu ya, geoscientist di eksplorasi, apalagi geotermal, konsisten, ya tentu saja akumulasi pengalamannya sangat banyak. Ya, jadi jangan sampai itu kemudian terlewatkan. Academic atmosphere itu harus ada, exchange of knowledge, exchange of information gitu ya, dari dosen ke mahasiswanya, dari senior ke juniornya, antar
antar kolega begitu ya, peer group gitu ya, itu harus ada. Nah, tentu saja tadi ini saya juga mengutip lagi ya bahwa kalau kita punya teko itu yang keluar ya apa yang ada di dalam teko, nggak bisa kita berharap yang lain gitu ya. Apa yang ada di kepala kita, pengetahuan kita, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita lakukan, ya, itulah yang kemudian nanti akan keluar dari kita, akan kita hasilkan. Kita nggak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau inputnya tidak luar biasa juga. Sebesar apapun effort kita, kalau tidak ada input, ya cuman segitu-segitu saja yang akan kita keluar. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?